Berkisah tentang seekor anjing berjenis Border Terrier yang bernama Reggie. Kita panggil aja Rek. Rek adalah anjing periang, ceria, suka bermain, suka modal di tetangga, dan juga suka nyolong uang warga. Kok? Rek memiliki majikan atau owner bernama Dog. Dog ini dikisahkan adalah majikan yang sangat perhatian, baik, dan ramah ke si anjingnya Rek. Ya, cukup ramah lah, friend. Suatu hari, pada saat Dog dan pacarnya sedang makan malam, datanglah si Rek yang ingin mengajak bermain Dog dengan cangcut yang ia temui di kamarnya Dog. Cewek Dog yang melihat itu sontak aja marah karena jelas dia nggak pernah punya cangcut itu dan mereka pun putus saat itu juga. Walah, cangcut. Those aren't mine. There is a simple explanation. Total fucking loser. Yeah, loser with a dog. Keseharian Dog dan Rex sama seperti majikan dan peliharaan pada umumnya, seperti bermain bersama, saling memandangi satu sama lain, dan juga ingin ikut kemanapun Dog pergi dan lakukan. Try to play with it. He gets so possessive. Boy, his penis. He gives it haircut. Suatu hari Dog mendapatkan surat tagihan dari bank karena nunggak 3 bulan dan akan pergi meninggalkan rumahnya. Ia pun teleponan dengan emaknya. Saat teleponan itu, Rex nggak sengaja menyentuhkan koleksi BF dari Dog dan alat hisap narkoboynya. Dog yang melihatnya pun kesal, namun saat Rex ternyata menggigit suatu bola dan mengajaknya main. Lately, Doug has been playing a brand new game. Dog pun membawa Rex ke suatu ladang jagung yang jauh dari rumahnya. Sesampainya di sana, ia langsung melempar bola itu dan dikejar oleh Rex. Dog pun meninggalkannya pulang ke rumah, namun Rex bisa menyusulnya sampai rumah. Kegiatan itu pun berlangsung beberapa hari dan beberapa kali juga dalam sehari, hingga suatu hari. This ends now. Dog pun kesal dan membawa Rex ke tempat yang jauh dari tempat ia tinggal, melewati pegunungan, hutan-hutan, dan juga pasar malam, tepatnya pasar malam Senin. Tibalah mereka di kota dan Dog langsung melempar bola itu hingga memantul-mantul. Rex yang mengejarnya pun berhenti karena ternyata bola itu jatuh di balik suatu pagar. Rex yang tak kehabisan akal melihat ada celah untuk tiba ke seberang dengan melewati jendela dan keluar dari sisi lain di balik pagar. Begitu mendapatkan bolanya dan akan kembali, ia tidak bisa memanjat untuk kembali ke sisi sebelahnya dan memutuskan untuk mencari jalan lain. Setelah muter-muter dari sore ke malam, Rex pun lelah dan memutuskan untuk istirahat dulu sejenak. Tak terasa Rex pun beristirahat hingga malam hari dan Rex pun dikejutkan dengan mobil yang tiba-tiba aja klakson. Rex yang terbangun gara-gara klakson mobil memutuskan untuk melakukan perjalanan kembali ke rumah Dog. Dalam perjalanan, ia pun bertemu dengan beberapa anjing dan juga dicegat oleh preman anjing di sana. Saat anjing-anjing preman itu mengganggu Rex dan akan mulai membulinya, ia pun dibantu oleh anjing kecil yang berjenis Boston Terrier. Anjing itu menantang para preman-preman itu dan menunjukkan kebolehannya dengan melompat tinggi, mencoba menggigit ekornya sendiri, dan juga mengsodok sebuah kantong sampah. Aduh. I'll do it. Okay, who's next? Karena bertingkah aneh, preman-preman anjing yang melihat itu memutuskan untuk pergi meninggalkan mereka berdua. Sehabis itu, anjing kecil itu memberitahu Rex bahwa tempat ini tidak cocok untuk Rex dan mengajaknya untuk pergi. Saat di perjalanan, anjing kecil itu memperkenalkan diri, ia bernama Buck. Sambil berjalan, Rex dan Buck mengobrol. Rex berkata, ia tersesat dan harus kembali ke pemiliknya yang bernama Dog. Rex mengatakan ia sedang bermain dengan pemiliknya. Pemiliknya melemparkan bola dan tugas Rex lah yang harus mengantarkannya kembali ke rumah walaupun sejauh apapun Rex harus mengambil dan mengembalikannya lagi. Buck yang mendengarnya pun hanya tertawa dan menjelaskan bahwa Rex sudah dibuang oleh majikannya dan kini resmi menjadi anjing liar. Officially a stray. Don't call me that. Selesai dari tempat itu, Buck membawa Rex jalan-jalan dan menjelaskan tentang peraturan apa saja yang harus dilakukan oleh anjing liar. Peraturan yang pertama, kalau mau sesuatu harus dikencingin dulu karena ketika udah dikencingin, itu udah jadi hak milik dari anjing yang mengencingi barang itu. Yang kedua, dia bisa bercinta dengan siapa saja dan apa saja seakan dunia dipenuhi oleh lautan percintaan. Dan yang terakhir, dia sendirian dan tidak butuh majikan seperti Dog karena manusia hanya memperdaya para anjing seakan-akan anjinglah yang butuh mereka padahal sebaliknya. Dan mereka hanya mencuci otak para anjing dengan semua itu. Buck pun membawa Rex ke suatu tempat untuk menunjukkan betapa kacaunya manusia dengan membawanya ke suatu taman tempat para owner mengajak main anjing-anjingnya. Buck menjelaskan bahwa manusia membutuhkan anjing untuk mengambil mereka untuk melakukan sesuatu terhadap mereka, seperti untuk membuat coklat.
Di sana, Buck membawa Rex kepada teman-temannya yang ada di taman tersebut dan memperkenalkannya kepada mereka. Yang pertama ada si Hunter, anjing hitam besar berjenis Great Dane yang memakai pelindung leher yang bukan badannya aja yang besar, tapi itunya besar, kata si Buck. Hunter diadopsi di sebuah rumah sakit dan hampir saja jadi anjing polisi. Lalu ada si Maggie, si anjing rambut panjang yang keren di antara mereka, berjenis Australian Shepherd. Maggie memiliki mantan owner yang bernama Jenna, dan Jenna mempunyai anjing baru yang berjenis Poodle yang bernama Bella. Maggie berkata Bella masih muda, lucu dan menyenangkan darinya, namun dia memahami itu semua dan mencoba untuk tidak cemburu dengan semua itu. Ia merasa punya banyak waktu dan senang melakukan banyak hal seperti menggali, dan menggali adalah kegiatan yang sangat Maggie sukai. Buck pun mengajak mereka semua untuk pergi bersamanya malam ini untuk bersenang-senang. Namun Rex yang masih ingin kembali ke Doc diceramai kembali oleh Buck, dan jangan pernah berpikiran untuk kembali karena tujuan dari seekor anjing bukanlah membuat manusia bahagia, tetapi tujuan anjing adalah hidup dengan menjalani hal-hal yang anjing sukai sebagai anjing liar, dan banyak hal yang bisa dilakukan seperti anjing liar pada umumnya. Purpose is to do whatever the fuck you want. Malam harinya, sesuai janji, mereka pun berkumpul di restoran pizza. Buck yang menjelaskan kepada Rex tentang tujuannya datang ke sana adalah untuk mengambil makanan sisa yang terjatuh atau menunggu diberikan oleh manusia. Di sela-sela itu, ada mbak-mbak keluar dari restoran yang membawa pizza, namun sayang ia terjatuh. Kejadian itu pun langsung disambut oleh Buck dan yang lainnya, dan langsung ngebut untuk mengambil pizza yang terjatuh itu. Selesai dari sana, mereka pun mencari minum ke tempat sampah dan mendapatkan bir yang sudah dibuang, dan meminumnya bersama-sama. Mereka pun lanjut berpesta seperti main di air yang ada di lapangan, bercinta dengan patung, dan juga mengajak ribut bayangan mereka sendiri. Selesai berpesta, mereka pun berkumpul ke samping suatu bangunan untuk kencing. Dan mereka pun tertawa bersama-sama sambil berbincang-bincang tentang kehidupan anjing liar yang menyenangkan, bisa melakukan apa saja tanpa adanya majikan. Selesai dari sana, mereka pergi, dan saat di jalan, Rex membahas kebaikan-kebaikan yang dilakukan majikannya dulu. Buck yang mendengarnya langsung menghasut dengan bertanya, jika memang Doc mencintai Reggie, mengapa Doc tidak memakai kalung yang bertuliskan namanya kalau memang Doc sayang padanya? Rex yang lanjut memuji majikannya, tak sadar dia ternyata memang sudah dibuang oleh Doc. Rex yang sedih itu pun langsung pergi menjauh dari teman-temannya untuk menenangkan diri. Teman-teman Rex yang melihatnya pun hanya bisa membiarkannya dan memberikannya ruang untuk merenung. Rex yang teringat akan masa-masanya bersama Doc, dan saat kembali ke teman-temannya, ia berkata akan kembali kepada Doc, namun kali ini kembali untuk membalasnya dan akan menggigit buah zagarnya hingga lepas dari tempatnya, friend. Teman-temannya yang mendengar itu sontak aja langsung kaget dan hanya bisa istighfar. Saat akan pergi, Rex dicegat oleh teman-temannya dan menasihatinya agar jangan bertindak sejauh itu karena itu sudah terlalu gila. Rex yang kekeh dan sudah membulatkan tekadnya berkata, hanya itulah cara yang pantas dilakukan untuk membalasnya. Rex sering melihat Doc suka bermain dengan buah zakarnya dan hanya itulah yang terpikirkan oleh Rex. Sampai suatu hari, Doc mengemasi barang-barangnya ke dalam kotak. Teman-temannya yang mendengar itu berkata ia akan pindah, dan Rex pun cemas bagaimana kalau mereka terlambat. Dan Doc sudah pindah. Buck yang punya rencana menenangkan Rex dan menanyai seperti apa ciri-ciri jalan yang ia lewati untuk sampai ke sini. Rex menjelaskan bahwa ada putaran hamster raksasa, kerucut hitam yang mirip Hunter, dan iblis yang ada di langit. Buck yang mendapat ciri-ciri jalan itu pun langsung merencanakan perjalanan mereka. Namun sempat ada keraguan dari si besar Hunter. Buck yang menyemangatinya bahwa mereka bisa melakukannya dengan mengandalkan kemampuan semuanya sebagai seekor anjing demi untuk membalaskan dendam temannya Rex. Dan mereka yang bersemangat itu pun langsung melolong seperti serigala. Au! Pada keesokan paginya, perjalanan mereka pun dimulai. Di setiap mereka menemui binatang atau manusia, Buck selalu berkata, malam harinya saat mereka beristirahat, di sela-sela beristirahat, Rex berkata, mereka harus meneruskan perjalanan dan menemukan pemutar hamster raksasa, karena itu baunya seperti hotdog. Maggie yang mendengar itu mencoba untuk menemukan baunya. Saat sudah dapat, mereka pun mengikuti Maggie sampai pada suatu pasar malam yang Rex berkata itulah pemutar hamster raksasanya. Buck yang melihat pasar malam itu langsung bersemangat mengatakan pada teman-temannya saatnya untuk makan dan langsung masuk untuk mencari makanan. Buck dan Rex melihat ada tukang hotdog dan merencanakan untuk mencurinya dengan Rex yang akan mengambil sosis dan Buck akan mengalihkannya dengan bercinta dengan kaki dari pedagang hotdog tersebut. Walah, bener-bener emang anjing.
Sementara itu, Hunter dan Maggie yang sedang melihat-lihat permainan di sana mengobrol dengan asiknya. Maggie yang masih membahas majikannya memperagakan beberapa postur lucu yang biasa dilakukan oleh seekor anjing. Hunter yang melihatnya mengerti bahwa Maggie masih merasa sedih dengan majikannya, mulai menyemangatinya dan memujinya agar tetap bersemangat. Namun, gak disangka-sangka, Hunter menyatakan perasaannya kepada Maggie. Maggie yang mendengar itu pun berterima kasih karena pujian yang dilontarkan oleh Hunter. Sehabis berterima kasih, Maggie pun menyuruh Hunter melepaskan corong di lehernya untuk memastikan ketampanannya. Hunter dan Maggie yang sedang kasmaran tiba-tiba aja diganggu dengan kedatangan Rex dan Buck yang berhasil mencuri sosis. Mereka keheranan dengan sikap Hunter dan Maggie yang kelihatannya menyembunyikan sesuatu itu terlihat dari batangan Hunter yang memanjang. Hunter yang mendengarnya langsung alibi dan berkata bahwa ini hanyalah gairah kepada seorang teman. Buck yang mendengar itu mengatakan kenapa hal itu tidak terjadi kepadanya juga, karena Buck juga temannya Hunter. Dengan gegap menjawab, itu terjadi kepada mereka juga sesekali. Buck yang mengacuhkan itu menawari mereka sosis curiannya, namun tiba-tiba ada petasan bazooka yang tiba-tiba meledak di atas mereka dan membuat mereka panik dan langsung pergi. Mereka yang panik langsung berlari secepatnya menghindari manusia-manusia dan juga halang rintangan yang menghadang. Setibanya di pagar, Hunter dan Maggie berhasil melompat, namun Rex dan Buck tidak bisa karena terlalu tinggi dan mereka yang terlalu kecil. Rex dan Buck pun menggali untuk bisa keluar dibantu oleh Hunter dan Maggie. Saat giliran Rex akan keluar, ia tersangkut oleh Shallya sendiri dan disinilah adegan dramatis anjing terjadi, friend. We gotta dig! We gotta dig! Dig back, Hunter! Bite it for me, if you can. Look at me! Almost free! I'm almost free! Rex, Buck, Maggie, dan Hunter berhasil melewati semua itu, tertawa dan merasa senang karena sudah berhasil melewati adegan dramatis seperti itu. Rex yang merasa terharu dan terbawa oleh suasana kebaikan dari teman-temannya mengatakan kepada mereka semua untuk mengunjungi satu sama lain, karena dengan itulah mereka bisa saling memiliki dan meresmikan sebagai sebuah keluarga. Sumpah emang dasar anjing. Oh, good. I get to pay off Bog. Pagi harinya, mereka OTW ke tempat berikutnya, yaitu kerucut raksasa yang mirip seperti Hunter. Saat di perjalanan, mereka seperti biasa mengobrol ke sana ke sini hingga karuan. Pada saat sudah keluar hutan, Buck yang sadar bahwa mereka tersesat. Tiba-tiba, Buck diterkam oleh seekor elang. Teman-temannya yang melihat itu langsung mengejarnya. Rex dengan epiknya berlari menuju sebuah batu, lalu melompat dan berhasil meraih kaki Buck. Namun elang yang kuat itu tidak getar dan malah menambah ketinggian terbangnya walaupun berat karena dia harus membawa 2 ekor anjing. Walaupun di sisi lain, ada seorang pria yang sedang akan mengincar suatu burung namun tidak sengaja melihat burung elang yang membawa 2 ekor anjing, yaitu Rex dan Buck. Rex dan Buck yang masih bergantungan di elang melihat tujuan mereka, yaitu kerucut raksasa yang mirip Hunter. Di tengah-tengah kejadian itu, Rex melihat pohon dan seketika mempunyai ide, dan pada saat percobaan pertama pun gagal. Pada saat percobaan kedua, mereka berhasil terlepas dari elang itu dengan memanfaatkan batang pohon walaupun mereka harus terjatuh dan kejedot berkali-kali. Saat Rex sudah berhasil berhenti, ia tak sengaja melihat 3 tupai yang sedang terisam di atas pohon, lalu ia terjatuh lagi karena ditabrak oleh Buck. Saat mereka semua sudah berkumpul, Buck dan Rex memberitahu bahwa mereka di arah yang benar karena telah melihat kerucut raksasa tujuan mereka. Maka tujuan selanjutnya adalah iblis di atas langit dan mereka pun melolong bersama-sama seperti scene sebelumnya. Au! Howling! Mereka pun melanjutkan perjalanan dengan melewati rel kereta, ladang kosong, hutan-hutan, mendaki gunung. Mereka berhenti sejenak untuk mencari makan di hutan, namun yang mereka dapatkan hanyalah jamur. Mereka tidak tahu asal makan aja sampai kekenyangan dan mereka menghabiskan semua jamur di sana. Pada saat akan melanjutkan perjalanan, tanpa sadar mereka nge-fly sehabis makan jamur-jamur itu. Satu persatu dari mereka nge-fly yang melihat hal-hal yang cuma dirasain waktu nge-fly. Kayak Buck yang bertemu dengan Sova yang ingin dia sodok di awal film, yang Buck beri nama Dolores. Rex yang bertemu dengan Doc yang sedang mencukur buahnya untuk terakhir kali karena diberitahu bahwa akan dipotong oleh Rex oleh si kurcaci yang Rex sodok. Sementara Hunter dan Maggie memandangi satu sama lain dan melihat diri mereka masing-masing berubah-ubah bentukannya. Begitu Maggie selesai melihat Hunter yang berubah-ubah bentuknya, ia pun mencium bau sesuatu dan menemukan mainan boneka kelinci yang ada di suatu lubang. Ia pun mengajak teman-temannya untuk bermain dengan bonekanya juga, dan saat sudah kelelahan dan tertidur, mereka pun terbangun tanpa sadar. Setelah melihat ke sekitar, mereka pun terkaget-kaget karena mereka telah melihat bangkai kelinci. Dan tidak sadar, mereka lah pembunuh dari kelinci-kelinci tersebut yang mereka kira boneka. Mereka yang merasa bersalah itu pun langsung menguburkan kelinci-kelinci itu dan mengadakan upacara pemakaman. Saat Buck akan memberi pidato kepada teman-temannya, mereka dihampiri oleh 2 anjing polisi
berjenis German Shepherd dan yang tiba-tiba datang dan memulai memeriksa mereka. Usut punya usut, anjing polisi itu mencari seorang gadis yang bernama Riley Anderson yang berusia 8 tahun yang menghilang 2 hari lalu. Kedua polisi itu tidak menemukan bau-bau yang mencurigakan dari Rick dan teman-temannya. Mereka memutuskan untuk pergi, dan saat akan pergi, Maggie menawari anjing polisi itu bantuan, tapi ditolak dan dikata-katain oleh ketua anjing itu. Hunter yang kesal pun langsung bangun, namun duduk lagi karena digertak oleh anjing itu. Anjing polisi itu yang mendengar nama Hunter dan teringat olehnya, dan ternyata mereka sudah saling kenal. Namun dari anjing polisi itu adalah Rolf. Mereka yang melepas rindu tiba-tiba dihampiri oleh petugas polisi yang bernama Cat. Cat akan membawa Rick dan teman-temannya dari sana. Sebelum itu, Rick bertanya tentang iblis di langit. Barangkali Rolf tahu. Rolf yang tahu langsung mengajak mereka untuk menunjukkan jalannya. Namun mereka dibawa ke kantor sheriff di sana, dan yang terjadi. Mereka dijebak, dikepung, dan dibawa oleh petugas di sana ke tempat penampungan anjing liar. Saat di dalam kurungan, mereka berdiskusi untuk segera kabur dari sana. Dan Buck yang kesal pun terus mencaci manusia-manusia yang melakukan ini pada mereka. Mereka yang mendengarnya kesal dan berkata, Buck sering membahas manusia-manusia seakan-akan tahu manusia, tapi kenyataannya sebaliknya. Karena Buck tidak pernah mempunyai majikan. Hal yang mengejutkan pun dikatakan oleh Buck yang ternyata ia punya majikan yang bernama Emma. Cerita flashback ke masa lalu Buck bersama sang majikan. Kala itu mereka bermain bersama, pergi bersama, dan melakukan kegiatan apapun bersama-sama. Namun pada suatu hari, saat Buck sedang tidur, Emma tak sengaja menginjak kaki Buck, dan respon Buck pun langsung menggigit kaki Emma. Buck yang dianggap anjing galak dibuang ke rumah sakit hewan. Saat akan disuntik, ia berhasil kabur, dan itulah awal mula ia benci dengan manusia dan menjadi anjing liar, friend. Selesai dari cerita Buck, mereka pun merencanakan pelarian dengan akan mengambil kunci yang tergantung di luar kandang. Dan yang akan mengambilnya adalah Hunter, karena Hunter lah yang menyarankan untuk menggunakan tongkat panjang untuk meraihnya. Tongkat panjang yang dimaksud adalah batang Hunter yang paling panjang di antara mereka. Walah, Hunter yang sudah mencapai batasnya lalu dirangsang oleh Maggie yang membisikkan kata-kata perangsang yang diikuti semangat dari teman-temannya. Dan juga anjing-anjing lain yang melihat usahanya. Cara itu pun ternyata sia-sia karena nggak mungkin dong batangnya bisa memanjang semeter lebih. Rick yang tak kehabisan akal mempunyai cara yang sebelumnya ia dapatkan dari Buck, yaitu dan akan diambil oleh manusia untuk tujuan tertentu. Mereka pun akan memanfaatkan itu lalu kabur dari sana. Namun penghuni lama di sana pesimis karena jalan satu-satunya bisa keluar adalah menunggu mereka diadopsi. Rick yang mendengarnya mencoba membujuk dengan kata-kata bijak seperti lebih baik berjuang daripada mati. Mereka yang mendengarnya langsung bersemangat dan akan langsung membuang kotoran mereka agar manusia datang untuk mengambilnya, friend. Sambil diberikan arahan oleh Rick, mereka pun mulai mengeden dan satu persatu mulai mengeluarkan nya itu. Salah satu petugas di sana yang habis melikis dirinya sendiri mencium bau yang tidak sedap dan langsung menuju ke sumber bau. Petugas itu meremehkan Rick dan teman-temannya, tak sengaja kepleset oleh Rick dan teman-teman. Mereka pun memanfaatkannya dan langsung ngacir keluar. Rick, Buck, Hunter, dan Maggie yang berhasil keluar dari penjara itu pun melanjutkan perjalanan dan berhasil menemukan iblis di langit yang ternyata adalah iklan pengirim surat. Mereka pun memaki papan iklan itu sejenak dan mengatai bintang iklannya. Setelah dari situ mereka melanjutkan perjalanan. Namun Rick yang kehilangan bola tenisnya mencari-carinya untuk dibawa kepada Doc. Sesudah ketemu, Buck marah karena dia masih sempat-sempatnya memikirkan untuk membawa bola itu ke Doc, yang padahal mereka akan memotong buah Doc. Namun Rick ternyata berubah pikiran dan tidak jadi melakukannya karena merindukan Doc dan berpikiran Doc merindukannya juga. Teman-temannya yang berusaha menyadarkannya kembali itu pun sia-sia. Karena Rick sadar bahwa selama ini dia menjadi anjing yang nakal dan akan merubah dirinya menjadi anjing yang baik. Buck yang berusaha menyadarkannya dilempari kata-kata pedas oleh Rick yang berkata, salahnya lah ia menjadi anjing jalanan dan dibuang. Rick yang sadar tak mau berakhir seperti Buck. Buck yang kesal pun langsung menggigit shawl milik Rick dan mengencingi shawl miliknya, friend. And not end up like you. Guys. And your owner. Go fuck yourself, Reggie. You two deserve each other. Without you. Rick yang melihat Sheila dikencingi langsung mengambil bola tenisnya dan pergi tanpa berkata apa-apa kepada mereka. Esok harinya, Buck, Hunter, dan Maggie yang berpisah dengan Rick. Buck pun memutuskan untuk berpisah dari Maggie dan Hunter dan memasuki hutan. Saat dalam hutan, ia ketakutan karena suara-suara yang ada. Dan tiba-tiba ia dihampiri oleh seorang gadis yang menyentuhnya. Namun Buck yang kita tahu kesal terhadap manusia menggonggong kepada gadis itu dan pergi. Setelah kata-kata dari Rick masuk ke pikiran Buck,
Ia pun berubah pikiran dan tidak tega melihat gadis itu. Lalu ia kembali untuk menemaninya. Buck pun mulai menyadari bahwa gadis ini adalah gadis yang dibicarakan oleh anjing polisi yang ia temui di hutan sebelumnya dan berteriak mencari bantuan. Maggie dan Hunter yang mendengarnya langsung menuju ke arah suara dari Buck. Mereka bertiga pun menggonggong dan berhasil didengar oleh patroli polisi yang sedang berada di dekat sana, yang bersama-sama anjing mereka dan berhasil menyelamatkan gadis itu, friend. Setelah sang gadis berhasil diselamatkan, Rolf si anjing polisi yang merasa berhutang menawarkan bantuan dan Buck meminta untuk dibantu menyelamatkan temannya, yaitu Rick. Di sisi lain, Rick yang sudah dekat dengan rumah Doc sedang berarti berbicara kepada sebuah patung seakan-akan itu adalah Doc. Lalu kembali kepada teman-temannya yang memikirkan cara untuk menemukan Rick mempunyai ide untuk mengendusnya dari shell yang ia pakai. Sesampainya di tempat shell itu, teman Rolf mencoba mengendusnya, tapi yang kita tahu kalau kalung itu udah dikencingi sama Buck, jadi sia-sia aja dong. Di sela-sela temannya Rolf yang gagal dalam mengendus Rick, Maggie yang melihat itu tak mau menyerah dan berusaha untuk mengendusnya juga. Lalu ia berhasil mendapatkan bau dari Rick dan mereka pun langsung OTW ke sana. Scene pun berpindah pada Rick yang sudah sampai ke rumah Doc. Rumah itu terlihat rusak dan banyak sampah-sampah di halamannya. Rick yang sampai pintu depan dapat dengan mudah membuka pintunya. Saat sudah di dalam, ia tidak melihat Doc, yang ada hanyalah kardus dan barang-barang Doc yang berserakan. Saat melihat barang-barang itu, Rick terlihat kembali kenangannya dulu bersama Doc dan menyusuri setiap bagian rumah untuk mencari Doc. Saat sampai di halaman belakang, ia pun mengubur bola tenisnya dan kembali ke dalam, berharap Doc akan pulang. Saat kembali ke dalam, ia melihat Doc yang masuk ke dalam rumah dan duduk menikmati makanan dan mulai mengisap narkoboynya dengan alat yang ia sudah perbaiki. Rick yang menghampiri Doc berbicara dengan bahasa anjing berusaha meminta maaf dan menjelaskan semuanya kepada Doc. Rick yang sudah muak pun akan pergi meninggalkan Doc, namun saat akan keluar, ia dicegat oleh Doc yang kesal karena Rick sudah dibuang 3 jam perjalanan dari rumahnya, namun masih saja bisa balik lagi dan lagi. Doc menakut-takuti Rick dengan tongkat baseball. Rick yang terdesak pun akan dipukul dengan baseball itu. Namun, tiba-tiba datanglah Buck dan Hunter yang langsung mendobrak pintu. Doc yang kebingungan menantang Hunter dan Hunter yang tersulut emosi pun langsung melepas corongnya dan mulai menyerang Doc. Doc yang berhasil melempar Hunter memukul satu persatu dari teman Rick, namun tidak kena. Pada saat akan memukul Rick, ia pun tetap meleset dan terjatuh. Namun, yang terjadi, Guys, we should get out of here. Reggie! Doc berhasil menangkap Rick dan berkata kepada teman-temannya bahwa Doc hidupnya sebelum kedatangan Rick sudah enak dan baik-baik saja. Ia yang sebelumnya mendapatkan uang tiap bulan dari emaknya dan sukses mempunyai 2 orang pacar, namun saat kedatangan Rick, semua itu berubah dan itu membuatnya kesal kepada Rick. Doc yang akan mengeksekusi Rick tiba-tiba dikagetkan dengan Hunter, Maggie, dan Buck yang sudah berbaris dan akan memulai penyerangan mereka. Lalu Get in hell line like that. mereka yang berhasil menjatuhkan Doc mulai memeganginya dan mempersilahkan Rick untuk mengeksekusinya, yaitu menerkam buah zakar dari Doc. Anda semua akan dibuat geli kesakitan tanpa Anda sadar saat melihat adegan ini secara langsung di filmnya, friend. I came in like a wrecking ball. You left me. I put you down. It slowly turned you. Rick dan teman-temannya pun berhasil membalaskan dendam Rick dan membuat rumah Doc dan juga mobilnya terbakar. Mereka pun pulang kembali ke titik awal mereka bertemu, yaitu taman bermain yang sebelumnya mereka dipertemukan bersama. Di sana, mereka mendapatkan kebahagiaan masing-masing, seperti Hunter yang beraktivitas tanpa corong dan berhasil mendapatkan hatinya Maggie dan selalu berkentu dengannya dengan gaya biasa. Maggie yang berhasil mendapatkan majikan baru, yaitu diregu kepolisian pelacak bersama Rolf. Buck juga mendapatkan majikan baru, yaitu anak yang ia temukan di hutan, dan juga ia menemukan pengganti dari Dolores, Sova yang ia sodok sebelumnya. Sementara Reggie, ia kembali menjadi anjing jalanan dan melakukan tugas mulia seperti yang dilakukan Buck kepadanya, yaitu mengajari anjing liar baru tentang peraturan-peraturan yang harus diikuti oleh anjing jalanan. Namun, ia mengubah peraturan nomor 3 yang sebelumnya itu peraturan nomor 3 mereka itu sendirian dan harus bertahan hidup. Kini, Rick mengubahnya menjadi mereka tidak sendirian dan bisa bekerja sama untuk hidup di jalanan. Sesekali juga Rick mengunjungi temannya Buck, tempat majikannya Buck, untuk bermain bersama. Who's a good boy? You're a good boy.
Di akhir film, Rex dan Buck melihat aktor iklan yang sebelumnya mereka panggil iblis di langit dan melemparnya dengan kata-kata yang sangat-sangat sopan. Lalu, tamat. Ending yang sangat mendog-dogkan. Pesan dari film ini, friend, ada banyak hal yang sering kita lupakan termasuk tentang keinginan kita sebenarnya. Sejatinya, keinginan yang kita rasakan itu bisa jadi adalah jalan hidup kita. Apa iya begitu?